Pemirsa Metro TV Lampung, persoalan sampah di Provinsi Lampung bahkan di dunia kian mengkhawatirkan. Dan hal ini tentunya dapat mencemari lingkungan hidup. Peran dari pemerintah, pihak-pihak terkait, dan juga masyarakat tentu sangat dibutuhkan. Bersama saya sudah hadir Teddy Purwoko, founder Bank Sampah Sahabat Gajah. Selamat siang, Mas Teddy. Selamat siang, Mbak Kristi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat walafiat. Sehat walafiat, ya oke. Mas Teddy, menurut Mas Teddy, sebenarnya kondisi lingkungan kita ini sebenarnya seperti apa saat ini? Iya, dari tahun ke tahun tentu kondisi kita semakin memprihatinkan. Apalagi semakin banyak orang, pasti di situ banyak sampah. Ya. Nah, masalahnya adalah ketika orang tidak peduli terhadap sampah sendiri. Nah, itu jadi masalah lingkungan sangat besar sekali. Sehingga memang dibutuhkan kerjasama yang baik dari pemerintah maupun juga dari masyarakat sendiri. Dan kalau tidak tertanggulangi atau tidak segera dibenahi, maka akan jadi masalah yang besar sekali. Dan nggak cuma di sini, di seluruh dunia itu masalah problem yang paling besar adalah masalah tentang sampah. Gitu. Oke, lalu menurut Mas Teddy sendiri nih, untuk menanggulangi hal-hal seperti ini, agar lingkungan hidup semakin sehat dan juga masyarakat juga semakin sehat, menurut Mas Teddy, hal apa yang harus dilakukan? Memang salah satu dari kegiatan kami adalah menyangkut tentang pengelolaan sampah yang pasti. Tentu di samping bekerja sama dengan pemerintah, bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan terkait dan juga masyarakat itu sendiri, kami bisa bergerak sekarang membuat namanya Bank Sampah Sahabat Gajah. Artinya apa itu Bank Sampah Sahabat Gajah? Meminimalisir lah sampah terbuang ke TPA, mengedukasi masyarakat supaya ini sampah bernilai ekonomis dan bisa menghasilkan uang, sehingga masyarakat itu akan tergerak. Oh iya, daripada dibuang ke TPA, lebih baik saya kumpulkan kemudian ditabung di bank sampah, mendapat uang, untung secara ekonomi. Jadi itu yang kita edukasi ke masyarakat, sehingga secara tidak langsung akan berdampak lah, minimal mengurangi sampah yang menuju ke TPA. Gitu. Lalu sebenarnya ide awalnya tercetus adanya bank sampah ini seperti apa? Ya, tentu ide awalnya kalau dari tahun 2017, kemudian saya sempat kuliah di Jogja, kemudian saya melihat di Jogja juga ada kampung yang mengelola sampah, ada ide-ide terus muncul. Kenapa nggak di tempat kita, terutama di Tanjung Bintang, Lampung Selatan, itu kita bikin bank sampah seperti yang ada di Jawa lah bahasanya kayak gitu. Dan ternyata memang tidak mudah ternyata membuat sesuatu yang baru di tempat yang baru dengan kondisi sumber daya yang seadanya. Itu karena nggak semua orang memahami tentang apa itu bank sampah. Padahal ketika kita memang tahu tentang ternyata di balik sampah itu ada nilai ekonomi yang besar yang bisa menggerakkan masyarakat untuk ekonominya, dan itu yang harus kita memang mengedukasi ke masyarakat. Dan alhamdulillah sampai saat ini bank sampah sudah mulai dikenal di masyarakat dan juga sudah mulai masyarakat aware, peduli terhadap sampah dari rumahnya sendiri. Minimal dari rumah, kemudian ditabung di bank sampah. Gitu. Dapat nilai, dapat uang, rumahnya bersih, uangnya dapat. Nah, gitu. Mas Teddy, lalu bank sampah ini sekarang sudah berada di mana saja, walaupun ini kan di Lampung Selatan. Lalu itu sudah disosialisasikan kemana saja? Iya, kalau dari Bank Sampah Sahabat Gajah sendiri, saya sudah pernah sosialisasi di Tulang Bang Barat, mengedukasi masyarakat supaya ayo bikin bank sampah sebanyak-banyaknya, tidak hanya dari desa, kecamatan, tapi juga di lembaga-lembaga pendidikan, di sekolah-sekolah, ayo timbul ajak murid-muridnya untuk mencintai lingkungan dengan membuat bank sampah sekolah. Ya kan seperti itu. Artinya sekolah juga punya sistem supaya lingkungan atau murid-murid itu juga dari dirinya sendiri bisa mengelola sampah yang dia produksi di dalam kelas, kemudian bisa diolah menjadi ya minimal sedikit lah yang keluar ke TPA, dan sisanya bisa diolah di dalam kelas itu sendiri. Tentu dengan adanya sistem di lembaga pendidikan, dengan adanya reward and punishment, ada ketika satu kelas bisa menciptakan banyak terobosan-terobosan tentang sampah, tentu akan diberi penghargaan dong. Dan apabila ada yang melanggar, tentu diberi hukuman. Itu kan hanya lembaga-lembaga pendidikan yang bisa menggerakkan seperti itu. Makanya kita selalu ajak edukasi, ayo mulai dari yang terkecil sampai ke yang tertinggi, kita sama-sama mengedukasi dan kita sama-sama menggiatkan tentang bank sampah ini. Oke, lalu sejauh ini Mas Teddy, untuk dari masyarakat sendiri, antusiasmenya seperti apa terhadap bank sampah ini? Apakah sempat ada penolakan atau seperti apa?
tentu masyarakat bertanya-tanya, ini apa? Kemudian kenapa saya harus mengumpulkan sampah? Terus apa keuntungan bagi saya, gitu kan? Ketika kita mengenalkan tentang bank sampah, ini loh tentang apa? Kumpulkan sampah yang ada di rumah, kemudian nanti kita ambil, dipilah ya, yang kira-kira yang bernilai ekonomi, kemudian itu akan kita ambil dan kita akan konversikan dalam bentuk uang. Dan dengan ide seperti ini, oh iya, daripada kita buang, ya misalkan sampah-sampah yang memang bernilai ekonomis dikumpulkan, nanti tinggal telepon saja, nanti akan dijemput oleh tim bank sampah. Oh, dan kemudian dikonversi dalam bentuk buku tabungan. Dikasih buku tabungan sebagai, ini nabung tanggal sekian, kemudian konversi uang dalam berapa. Jadi buku tabungan itu sudah berbentuk uang. Jadi bukan sampah lagi berapa kilo, tapi sudah dikonversi dalam bentuk uang, sehingga sewaktu-waktu bisa mengambil tabungannya itu. Oke, berarti itu nanti tabungan yang sudah dikumpulkan dari masyarakat bisa ditukarkan atau dibarterkan dengan sesuatu yang mungkin dibutuhkan oleh masyarakat, seperti itu ya, Mas? Kita misalkan ada lembaga kemitraan, ya, mitra dengan bank sampah misalkan. Jadi setiap nasabah bank sampah itu bisa menukarkan tabungannya ke mitra-mitra UMKM dengan bank sampah itu sendiri. Contoh misalkan di pasar ada tukang buah, ada tukang gorengan atau sembako dan sebagainya. Yang selama bermitra dengan bank sampah, maka tabungan itu bisa dicairkan di mitra-mitra dari bank sampah itu sendiri. Sehingga misalkan kita belanja di sembako, toko sembako, kemudian habisnya misalkan tabungannya 15.000, habisnya 20.000, nggak apa-apa. 15.000 itu bisa dia potong, kemudian sisanya tinggal bayar cash. Intinya apa? Supaya semua hidup. UMKM-nya berjalan, nasabahnya senang, bank sampahnya juga berputar. Jadi sirkular ekonominya jalan di situ. Dan nilai ekonominya banyak. Situ semua akan dapat. Nah, itu harapan dari bank sampah sendiri. Sejauh ini, bagaimana tanggapan masyarakat, apalagi pelaku UMKM dengan adanya bank sampah ini, Mas Teddy? Tentunya mereka positif lah ya, dengan gembira dengan adanya program-program seperti ini. Dan diharapkan memang dengan terciptanya seperti ini bisa meningkatkan semangat pertama bersih lingkungan, kemudian meningkatkan nilai ekonomi yang pasti kan. Sudah bersih, ekonominya ada lagi. Nah, itu yang diharapkan gitu kan. Jadi sangat positif sekali, masyarakat sangat senang, dan harapannya ya semua sih bisa kayak gini, bikin semua di setiap desa, bikin semua di setiap kecamatan atau di kabupaten. Semakin banyak orang yang peduli terhadap lingkungan, maka lingkungan bersih, ekonomi semakin meningkat. Itu menggerakkan sekali. Berarti saat ini tingkat kesadaran masyarakat untuk lingkungan hidup ini, apalagi terkait sampah ini, berarti meningkat sekali ya, Mas? Betul, artinya memang gini, merubah mindset itu tidak gampang. Mindset orang tentang sampah itu kan selalu melulu bau, selalu alah buat apa, tidak berguna, barang yang bekas yang memang tidak menghasilkan sesuatu. Nah, tugas bank sampah salah satunya adalah merubah mindset itu. Bahwa ketika sampah ini diberdayakan, maka akan menghasilkan sesuatu ekonomi yang baik buat keluarga sendiri gitu loh. Dari sampah itu bisa menghasilkan peningkatan ekonomi. Nah, itulah tugas kita untuk merubah mindset mereka. Jadi ketika sudah mindsetnya terbentuk, maka kita tinggal ya melanjutkan saja. Itu. Baik, terima kasih Mas Teddy. Pemirsa Metro TV Lampung, tetaplah bersama kami. Dialog spesial akan segera kembali.